Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi strategi lokasi bagian 2 ini, kita akan membahas tentang penerapan dari metode strategi lokasi. Yang pertama adalah metode pemeringkatan faktor. Contoh soalnya, jika diketahui perusahaan Maju Jaya ini akan mendirikan perusahaan dengan alternatif pemilihan lokasi di 4 daerah, yaitu Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Purwokerto. Nah, dari keempat daerah tersebut, maka akan dinilai berdasarkan faktor-faktor di dalam tabel berikut. Oke, jadi dalam soal ini sudah diketahui faktor-faktor yang menjadi penilaian masing-masing daerah, yaitu letak sumber-sumber bahan, bagaimana kalau di Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Purwokerto, bagaimana letak pasarnya, kemudian transportasinya, kondisi seperti apa, tenaga kerjanya bagaimana, tenaga listriknya, kemudian rencana masa depan, kemungkinan perluasan perusahaan, apakah aksesnya lebih mudah ataukah tidak, kemudian fasilitas servis, fasilitas untuk pelayanan umum bagaimana, kondisi di Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Purwokerto. Kemudian sikap masyarakatnya bagaimana jika didirikan di Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Purwokerto. Persediaan airnya melimpah, air kondisi bagus atau tidak, kemudian biaya tanahnya tinggi ataukah sudah sesuai, fasilitas pembelanjaan kondisinya seperti apa, dekat ataukah jauh, kemudian iklimnya bagaimana di Solo, Jogja, Semarang, dan Purwokerto di lokasi yang sudah kita tetapkan, dan keadaan tanahnya seperti apa. Nah, ini kita buat penilaian dari masing-masing faktor yang sudah kita siapkan. Misalnya, letak sumber-sumber bahan baku, kalau di Solo ini S adalah sedang. S adalah sedang, B adalah baik, SB sangat baik, SK sangat kurang, dan K ini kurang. Jadi kita membuat skala mulai dari SK sangat kurang sampai dengan sangat baik. Jadi ada 5 level, 5 ukuran penilaian dari faktor-faktor yang sudah kita pilih. Kemudian kalau di Yogyakarta, letak sumber-sumber bahannya adalah baik. Kalau di Semarang, letak sumber-sumber bahan baku sangat baik, dan di Purwokerto adalah S sedang. Letak pasar di Solo adalah baik, di Yogyakarta baik, dinilai baik. Kemudian di Semarang, letak pasarnya dinilai sangat baik. Kalau di Purwokerto, letak pasarnya kita nilai sedang. Kemudian, transportasinya kalau di Solo baik, di Yogyakarta sedang, di Semarang baik, dan di Purwokerto sedang. Nah, di sini sudah dinilai semua, mulai dari faktor pertama, letak sumber-sumber bahan baku, sampai dengan keadaan tanah. Langkah selanjutnya adalah, ya ini soalnya ya, jadi kita tentukan skala, sudah sesuai soal, ini sudah ada. Tadi sangat kurang, bobotnya atau ukurannya, skalanya kurang, sedang, B adalah baik, SB sangat baik. Nilainya atau bobotnya untuk sangat kurang adalah 1, kurang adalah 2, S 3, B baik 4, SB sangat baik 5. Nah, dari uraian tersebut, maka kita diminta untuk menentukan urutan lokasi yang dipilih. Mulai dari tadi ya, kota Yogyakarta, kemudian Solo, Semarang, dan Purwokerto.
Cara menjawab soal ini adalah dari setiap kota atau daerah kita hitung berapa nilai sangat baik. Sangat baiknya ada berapa? Misalnya di Solo ada berapa sangat baiknya dan ada berapa faktor yang dinilai baik. Yang dinilai sedang dan kurang serta yang paling rendah adalah sangat kurang. Yang sangat baik ini poinnya paling tinggi ya, tadi 5, kemudian baik 4, sedang 3, kurang 2, dan sangat kurang 1. Kemudian kita kalikan hasil dari atau jumlah faktor yang termasuk nilai sangat baik dikali dengan bobot skalanya. Jadi sangat baiknya misalkan 3, dikalikan dengan bobot sangat baik adalah 5, maka nilainya adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi seperti ini kita buat kolom kategori, bobot, jumlah, dan skornya. Di sini sangat baik untuk kota Solo ada 3. Kemudian sangat baik ini bobotnya adalah 5, maka 3 dikalikan 5, 15. Di Solo faktor yang dinilai baik ada 7, maka dikalikan dengan bobot baik adalah 4, 7 kali 4, 28. Kemudian faktor yang dinilai sedang ini ada 1, dikalikan dengan bobot sedang 3, maka 1 kali 3 adalah 3. Kurang, faktor yang bernilai kurang adalah 2, dan nilai kurang ini bobotnya adalah 2, maka 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian, untuk sangat kurang, faktor yang bernilai SK adalah 1, dan bobot sangat kurang adalah 1, maka 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Kita jumlahkan sangat baik 15, baik hasilnya 28, sedang 3, kurang 4, dan sangat kurang 1. Nilainya adalah 51. Kemudian dengan cara yang sama, kita jumlahkan hasilnya untuk Yogyakarta juga ya. Hasilnya adalah 44, kemudian Semarang juga 52, dan Purwokerto adalah 47. Maka kita urutkan di sini. Di Semarang skornya 52. Kita buat paling tinggi ya, urutan lokasi daerah. 52 paling tinggi, kemudian di bawahnya adalah Solo 51, selanjutnya adalah Purwokerto 47, dan yang terakhir adalah 44. Jadi kita urutkan lokasi alternatif kota atau daerah sesuai dengan soal, mulai dari yang tertinggi. Jadi urutannya adalah Semarang, Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta. Kita masuk ke metode yang kedua, analisis break-even lokasi. Pada analisis break-even lokasi ini, perusahaan Ika Jaya memiliki 3 alternatif daerah untuk didirikan lokasi. Daerah A, ini kalau kita mendirikan di sana, biaya tetap per tahunnya adalah 1.750.000. Kemudian biaya variabel adalah 3.500 per tahun. Biaya variabel ini adalah biaya yang berubah-ubah tergantung dari jumlah yang diproduksi atau unit yang diproduksi oleh perusahaan. Kalau biaya tetap ini adalah fix, sama setiap tahunnya. Kemudian daerah B, biaya tetapnya 2.600.000, tapi biaya variabelnya lebih rendah, 3.000 per tahun, atau tergantung dengan jumlah yang diproduksi. Kemudian daerah C adalah biaya tetapnya 2.100.000 dengan biaya variabelnya adalah Rp3.250. Kemudian kita diminta untuk menghitung
dari biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan untuk masing-masing daerah. Jadi ada 3 daerah dan perusahaan akan memproduksi dengan kapasitas 1.000, 10.000, dan 100.000. Nah, ini kalau dengan kapasitas yang berbeda, maka lokasi yang kita pilih ini yang mana atau urutannya seperti apa? Langkah untuk menjawabnya, kita buat tabel seperti ini. Kolom kiri ini adalah daerah yang terdiri dari, kita punya 3 daerah tadi ya, daerah A, B, dan C. Jadi daerah A di bawahnya biaya tetap, di bawah lagi biaya variabel dan totalnya. Jadi masing-masing daerah kita buat perhitungan biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa, dan kita total. Kemudian kolom kanan selanjutnya adalah tingkat kapasitas yang akan diproduksi. Sesuai dengan soal, tadi kapasitas yang pertama adalah 1.000, kapasitas yang kedua 10.000, dan kapasitas yang ketiga adalah 100.000. Jadi di dalam tabel ini, daerah A, jika kapasitasnya 1.000, ini biaya tetapnya berapa? Biaya variabelnya berapa? Kemudian, jika kapasitasnya atau jumlah yang diproduksi berubah menjadi 10.000, maka biaya tetapnya berapa dan biaya variabelnya berapa? Kemudian, kalau 100.000, biaya tetap yang dikeluarkan daerah A berapa dan total biaya variabel jumlahnya setelah kita hitung berapa, baru kita jumlahkan totalnya. Kemudian kita mulai isikan dari soal. Daerah A, biaya tetapnya adalah 1.750. Jadi semua kapasitas kita mau buat 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta unit, ini sama biaya tetapnya, 1.750.000. Kemudian biaya variabelnya, biaya variabel pada tingkat kapasitas 1.000, ini kita kalikan. Tadi biaya variabel daerah A adalah 3.500, maka dikalikan dengan tingkat kapasitasnya. 3.500 kali 1.000, hasilnya 3.500.000. Kita jumlahkan biaya tetap dan biaya variabel. 1.750.000 ditambah 3.500.000. Hasilnya adalah 5.250.000. Kemudian yang kedua, kalau kapasitasnya 10.000, maka ada perubahan di biaya variabel. Tadi ya, biaya variabel daerah A 3.500 dikalikan dengan 10.000, hasilnya adalah 35 juta. Kemudian, kita jumlahkan 1.750.000 ditambah 35 juta, hasilnya adalah 36.750.000. Berikutnya adalah kalau tingkat kapasitas 100.000, yang berubah adalah biaya variabelnya, biaya tetap sama, 1.750.000, biaya variabel berarti 3.500 dikali 100.000. Hasilnya adalah 350 juta. Kita jumlahkan 1.750 dan 350 juta. Menjadi 351.750.000. Kemudian kita ke daerah B. Daerah B ini biaya tetapnya 2.600.000. Biaya variabelnya adalah 3.000, maka biaya variabel yang dikeluarkan 3.000 kali 1.000 tingkat kapasitas menjadi 3 juta. Hasilnya adalah 2.600.000 ditambah 3 juta, 5.600.000. Kemudian untuk kapasitas 10.000 dan 100.000 yang berubah ini adalah pengalinya pada tingkat kapasitasnya. Biaya variabel tetap 3.000, pengalinya yang berbeda. Kemudian daerah C, ini adalah biaya tetapnya 2.100.000
Kemudian biaya variabelnya adalah 3.250 sesuai soal, dikali tingkat kapasitasnya adalah 1000. Maka 3.250 kali 1000 adalah 3.250.000. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 5.350.000. Untuk kapasitas 10.000 yang berubah adalah biaya variabelnya. Biaya tetapnya sama, 2.100.000. Maka 3.250 dikali 10.000 hasilnya adalah 34.600.000. Untuk kapasitas 100.000 sama, perubahannya adalah pengali pada biaya variabelnya. Nah, ini sudah ketemu angkanya. Kemudian pada setiap kapasitas, jadi kapasitas 1000 ya, kita urutkan. Kalau tadi pemeringkatan faktor kita pilih yang paling besar dulu, kalau sekarang kebalikannya, karena biaya kita harus mencari yang paling sedikit dulu atau paling rendah dulu untuk menjadi urutan nomor 1. Urutan yang pertama paling rendah adalah kalau daerah A ini 5.250.000, daerah B 5.600.000, daerah C untuk kapasitas 1000 adalah 5.350.000. Maka yang pertama yang mana? Ini 5.250.000, 5.600.000, dan 5.350.000. Jadi yang pertama adalah yang paling rendah untuk kapasitas 1000 adalah daerah A. Urutan yang kedua, paling rendah kedua adalah setelah 5.250.000 adalah daerah C. Kemudian urutan yang terakhir adalah daerah B karena yang paling besar biayanya. Kemudian kalau kapasitas 10.000, daerah A totalnya adalah 36.750.000. Daerah B adalah 32.600.000. Daerah C adalah 34.600.000. Maka yang paling rendah urutan yang pertama adalah daerah B pada kapasitas 10.000, 32.600.000. Kemudian berikutnya adalah daerah C, 34.600.000. Urutan yang terakhir adalah daerah A, paling tinggi biaya yang dikeluarkan 36.750.000. Jadi itu adalah urutan lokasi sesuai dengan tingkat kapasitasnya. Ini ya, urutan posisi daerah yang akan dipilih. Tadi kapasitas 1000 adalah daerah A urutannya, kemudian daerah C, daerah B, paling rendah dulu. Kemudian tingkat kapasitas 10.000 adalah daerah B, daerah C, dan A. Kapasitas 100.000 adalah daerah B, daerah C, dan daerah A. Oke, untuk tabel yang belum terisi, nanti silakan bisa menjadi latihan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.